Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih soliha? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga kalian yang dalam menuntut ilmu diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga Allah melancarkan kalian dalam menuntut ilmu kalian. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Izul akan membahas atau kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Pada pembelajaran kali ini, kalian perlu ketahui ada 2 tujuan dalam pembelajaran hari ini. Yaitu, yang pertama, agar kalian dapat memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua, kalian dapat membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Baik, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, kalau lebih dari 2 atau kurang dari 2, itu bukan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A di sini tidak boleh sama dengan 0. A itu adalah angka di depan X pangkat 2. Angka di depan X itu biasanya Pak Isul menyebutnya dengan koefisien. Jadi A ini adalah koefisien dari X pangkat 2, sedangkan B itu koefisien atau angka di depan X, sedangkan C angka yang tidak memiliki variabel atau disebut juga dengan konstanta. Baik, langsung saja agar kalian lebih memahami persamaan kuadrat, coba kita perhatikan di sini ya, bentuk umumnya yang tadi. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Kita menentukan ada beberapa persamaan. Ya, ada 4 persamaan. Dari keempat persamaan ini, kita cari manakah yang merupakan persamaan kuadrat dan manakah yang bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, persamaan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Kita lihat apakah pangkat tertingginya ini pangkat tertingginya adalah 2? Ya, pangkat tertinggi di sini adalah 2. Maka ini bisa disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita tentukan berapa sih nilainya A. Nah, perhatikan di sini ya. Di depan X pangkat 2, di sini ada angka. Berapa angkanya? Yaitu 1. Jadi nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 4, sedangkan nilai C-nya adalah negatif 21. Ya, mudah ya? Cara menentukan persamaan kuadrat itu mudah sekali dengan melihat pangkat dari variabelnya. Sedangkan di sini coba 24Y dikurangi 8Y pangkat 2 sama dengan 0. Apakah persamaan di sini merupakan persamaan kuadrat? Coba kita lihat. Apakah pangkat tertingginya 2? Iya. Ketika pangkat tertingginya 2, maka ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah negatif 8. A itu adalah di depan variabel Y pangkat 2. Sedangkan nilai B-nya adalah 24. Sedangkan konstantanya berapa di sini? Karena di sini tidak ada konstanta di ruas kiri, tidak ada nilai atau angka yang tidak diikuti variabel, maka konstantanya adalah 0. Udah ya? Sekarang contoh yang ketiga, perhatikan.
Apakah persamaan di sini merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat berapakah pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya adalah 2, maka dia persamaan kuadrat. Tapi kalau lebih dari 2, maka dia bukan persamaan kuadrat. Coba perhatikan di sini. Oh, ada variabel yang pangkatnya pangkat 3, maka persamaan di sini bukan merupakan persamaan kuadrat. Mudah ya? Sekarang, persamaan yang terakhir, K pangkat 2 sama dengan 9. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Coba kita lihat. Karena bentuknya masih belum bentuk umum, persamaan kuadrat, maka kita rubah dulu. Caranya bagaimana? Kita pindahkan angka 9 ini ke ruas kiri. Ketika 9 dipindahkan ke ruas kiri, maka dia akan menjadi negatif. Kenapa kok jadi negatif? Karena 9-nya di sini adalah bilangan positif. Nah, kalau sudah begini, maka kita tentukan sekarang apakah ini persamaan kuadrat? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Maka kalau ini merupakan persamaan kuadrat, kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 1, sedangkan nilai B-nya adalah 0. Kok bisa 0, Pak? Karena di sini tidak ada variabel yang pangkatnya 1. Ya kan? Kemudian nilai C-nya adalah negatif 9. Inilah cara menentukan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Mudah ya? Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalkan kita disuruh mengubah dari suatu persamaan menjadi persamaan kuadrat. Misalkan Pak Isul memiliki X pangkat 2 sama dengan 3X dikurangi 1. Nah, kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita merubah dalam bentuk sama dengan 0. Maka kita pindahkan 3X kita pindahkan ke ruas kiri, negatif 1 juga kita pindahkan ke ruas kiri. Maka sama dengan kita pindah. Ketika 3X kita pindah ke ruas kiri, maka dia akan menjadi negatif. Ketika negatif 1 dipindahkan ke ruas kiri, maka dia akan berubah menjadi positif. Maka nilainya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadrat. Nah, sekarang nilai A-nya adalah 1, sedangkan nilai B-nya adalah negatif 3, sedangkan C-nya adalah 1. Oke, itu ya, mudah ya. Jadi kalian tinggal merubah saja menjadi sama dengan 0. Nah, contoh terakhir dari pertemuan kali ini. Misalkan Pak Izul memiliki 2X pangkat 2. Mohon maaf, Pak Izul ulangi. 2 dikalikan dalam kurung X pangkat 2 ditambah 5 tutup kurung sama dengan X kali dalam kurung X tambah 7 tutup kurung. Nah, kelihatannya contoh soal pada ini kelihatan rumit sekali. Tapi coba kita kerjakan satu persatu. Bagaimana caranya kalau misalkan ada seperti ini? Cara mengerjakannya kita kalikan satu persatu. 2X dikalikan X pangkat 2, 2 dikalikan 5, sedangkan di sini X dikalikan X, ini X dikalikan 7. Maka hasilnya 2 dikalikan X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Nah, kemudian sama dengan di sini. X kali X, X pangkat 2. X kali 7 adalah 7X. Setelah itu, kita kumpulkan. Kita pindahkan semua ke ruas kiri agar menjadi sama dengan 0. Maka kita pindahkan X pangkat 2 dan juga 7X. Oke, kita pindahkan. Di sini positif X pangkat 2 kalau dipindahkan menjadi negatif X pangkat 2. Sedangkan di sini positif 7X kalau dipindahkan menjadi negatif 7X. Nah, karena sudah dipindahkan semua, maka tinggal sama dengan 0. Sekarang kita hitung. 2X dikurangi 2.
2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Kemudian negatif 7x ditambah 10 sama dengan 0. Inilah contoh dari persamaan kuadrat. Jadi, begitu cara menentukan apakah ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan. Kemudian begitu juga cara mengubah persamaan kuadrat. Demikian yang dapat Pak Izul sampaikan, kurang lebihnya Pak Izul mohon maaf. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, keluar rumah selalu pakai masker. Pak Izul akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.